Halo Cancer, apa kabar? Kita ketemu lagi, dan ini sudah bulan Mei. Gimana bulan April kemarin? Mudah-mudahan oke ya. Baik itu pening ataupun hoki, ya mudah-mudahan everything is okay. Nah ini kita cek Cancer di bulan Mei tahun 2022, baik rezeki dan asmara. Rezeki Cancer untuk bulan Mei tahun 2022. Asmara Cancer untuk bulan Mei tahun 2022. Kita buka Lady, Moon, Book, Star, Stock, Snake. Baik Cancer, sebelum kita mulai, untuk kamu yang merayakan Idul Fitri, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di lebaran ini kita semua berkah dan sukses. Oke, kita awali dari Lady. Untuk rezeki, mungkin kamu banyak pikiran, mungkin kamu terlalu overthinking, dan mungkin kamu mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi, untuk membuat hidup kamu menjadi lebih tenang, sebaiknya kamu jadilah orang yang lebih ikhlas, lebih santai, dan lebih rileks. Percuma bukan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, apalagi menduga-duga bahwa ke depannya semua itu bisa menjadi buruk. Jadi oleh karena itu, stop overthinking kamu. Lalu, kelihatannya di sini juga kamu itu memiliki banyak rencana untuk masa depan kamu. Nah, jika kamu punya banyak rencana, maka laksanakanlah rencana kamu. Jangan cuma dipikirin, diwacanakan, dan dihayalin. Itu tidak akan menjadi nyata. Untuk membuat rencana kamu menjadi nyata, caranya adalah dengan mengimplementasikannya. Lalu di bulan Mei ini, mungkin hubungan kamu dengan orang-orang yang di sekeliling kamu itu akan baik dan harmonis. Nah, hubungan baik dan harmonis itu bagus. Kenapa? Karena hubungan baik dan harmonis bisa membuat rezeki kamu menjadi lebih meningkat. Jika kamu berdagang, maka omset kamu bisa naik. Dan jika kamu sedang mencari kerja, maka mungkin saja kamu bisa dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan. Nah, selain itu, ingatlah juga untuk tidak moody. Ingat juga untuk tidak mudah baperan. Kalem, santai, dan tenang akan membuat rezeki menjadi lebih baik. Next, ini kartu Moon yang menandakan seperti ini. Ada kemungkinan kamu bisa terlibat dengan cinta di kantor. Kamu juga mungkin bisa terlibat ke dalam cinta terlarang. Ataupun kamu juga mungkin akan terlibat ke dalam kisah cinta yang luar biasa. Lalu selain itu, kamu juga mungkin akan bersinggungan dengan supranatural. Dan bersinggungan ini membuat diri kamu tuh agak oleng dan goyah. Jadi mungkin saja kamu itu diserang secara goib, atau mungkin kamu itu dikerjain, atau kamu itu mungkin digendam, ataupun juga dipelet oleh seseorang. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi pada diri kamu, ingatlah untuk ibadah dengan tulus, banyak berbuat baik, banyak berdoa, dan juga mintalah perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Nah, Moon ini juga punya sisi baik. Sisi baiknya diantaranya begini. Kamu mungkin akan lebih berpengaruh, kamu mungkin akan lebih dihormati, dan juga kamu mungkin akan lebih dikagumi oleh orang-orang yang di sekitaran kamu. Nah, itu semua terjadi karena kamu berprestasi. Mungkin kamu bisa achieve target, atau mungkin kinerja kamu memuaskan, atau mungkin bisnis kamu itu bisa berkembang. Ya, oleh sebab itulah, mungkin karena itulah kamu diserang oleh orang lain karena mereka iri kepada diri kamu. Next, inilah kartu Book. Kartu Book ini menggambarkan seperti ini. Kamu akan banyak belajar di bulan Mei ini. Baik kamu itu belajar otodidak ataupun
kamu itu belajar di institusi yang resmi dan formal. Selain itu, keahlian kamu juga mungkin akan bertambah, baik itu keahlian berbicara, keahlian untuk kehidupan sehari-hari, atau keahlian yang bisa membantu pekerjaan kamu. Lalu, kamu juga akan mengetahui beberapa rahasia terkait dengan perusahaan atau bisnis kamu. Kamu juga mungkin akan mengetahui rahasia dari orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Nah, di bulan ini juga akan ada kesempatan di mana kamu bisa mengetahui orang-orang yang selama ini benci dan mengganggu kamu. Ketika nanti kamu sudah mengetahuinya, itu kamu bisa mengkonfrontasinya atau kamu menghindari mereka. Nah, itu terserah pada kamu. Apa yang ingin kamu lakukan. Lalu kamu juga mungkin akan memimpin proyek atau terlibat di dalam sebuah proyek. Nah, proyek ini mungkin proyek tender, atau mungkin ada proyek untuk mengaudit perusahaan, atau proyek untuk mengikuti lelang, atau proyek di mana untuk efisiensi perusahaan. Intinya, proyek. Nah, dari 3 kartu ini, bisa kita asumsikan bahwa ini adalah pertanda untuk berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitaran kamu. Jangan mudah percaya kepada mereka. Selanjutnya, untuk asmara, kartu pertama ada star. Star ini menandakan begini. Ada chance sangat besar bahwa keadaan itu akan bisa menjadi lebih baik untuk kamu di bulan ini, terutama keadaan asmara. Jadi kiranya jika kamu itu berantem dengan pasangan, ada salah paham, ataupun juga ada perang dingin, mungkin akan ada perdamaian di bulan Mei ini. Lalu bagi kamu yang belum menikah, mungkin kamu bisa menikah. Mungkin kamu bisa dilamar atau melamar dirinya. Lalu bagi kamu yang menginginkan hadirnya anak, menginginkan adanya kehamilan, itu juga mungkin bisa terjadi. Selain itu, bagi kamu yang memiliki masalah kesehatan, kamu di bulan ini sembuh kok. Kamu di bulan ini akan bisa fit lagi. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir dan overthinking. Stars ini juga terkait dengan adanya pertemuan. Jadi bagi kamu yang single, mungkin kamu akan bisa bertemu dengan seseorang yang cocok dengan diri kamu. Lalu, jika kamu menemui kendala di dalam kehidupan kamu, terutama karena adanya halangan dari orang tua, halangan dari perbedaan agama, atau halangan dari sikap yang bertolak belakang, maka solusi yang bisa dikompromikan akan bisa ada di bulan Mei ini. Lanjut, ini kartu stok. Stok ini juga terkait dengan ini, menguatkan ini. Jadi begini, ini pertanda dari adanya kehidupan baru, adanya awal mula baru, dan adanya kebahagiaan baru yang muncul di dalam kehidupan asmara kamu. Nah, ini mungkin apa? Mungkin adanya pacar baru, adanya pernikahan, adanya lamaran, atau adanya tambahan anggota keluarga. Selain itu, ada kemungkinan juga kamu mungkin akan pindah, akan bekerja di tempat yang baru, tinggal di tempat yang baru, atau kamu bisa memiliki rumah yang baru. Stok ini juga terkait bahwa akan ada pergerakan positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Akan ada perkembangan yang positif, dan akan ada kebaikan yang bisa muncul di hidup kamu ini. Selanjutnya, ini kartu snake. Kartu snake ini adalah kartu warning. Jadi simpelnya begini. Jangan mudah percaya kepada seseorang. Lalu, jangan juga langsung percaya ketika seseorang itu mengatakan atau mengabarkan sesuatu. Lalu, kepada pasangan, sebaiknya kamu juga tidak perlu terlalu percaya. Kenapa? Karena mungkin saja dia berbohong. Selain itu, kartu snake ini juga terkait dengan adanya pengkhianatan, terkait dengan adanya kebohongan, dan terkait dengan adanya manipulasi. Jadi bagi kamu yang single,
dan sedang didekati oleh seseorang, mungkin kamu harus pilih-pilih terlebih dahulu. Jangan kamu main terima, nanti malah kamu bisa ketipu dan hanya dimanfaatkan. Snaking juga terkait dengan kemungkinan datangnya seseorang kepada kamu untuk menawarkan investasi, menawarkan perdagangan, atau menawarkan hal-hal yang berbau materi. Itu kelihatannya sih menjanjikan dan dia bisa memberikan keuntungan yang besar. Nah, kamu berhati-hati. Kenapa? Karena itu mungkin saja kebohongan, mungkin saja itu adalah penipuan. Lalu, bagi kamu yang sudah menikah, mungkin nanti orang tua atau mertua itu bisa berbicara buruk mengenai diri kamu di belakang. Nah, itu bisa mengganggu kamu dan membuat diri kamu itu rada susah dan stres. Nah, itu semua tadi masalah. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghindari ini? Cara untuk menghindari ini itu sederhana. Yang pertama, rendah hati. Tidak perlu terlalu banyak bicara. Kalem saja dan diam saja. Lalu jika ada pertanda keributan di depan mata, sebaiknya kamu menghindar. Lalu, bagi kamu yang masih berada di tempat orang tua atau tempat mertua, sebaiknya kamu keluar. Kamu sebaiknya ngekos atau ngontrak saja. Yang penting jangan bersama dengan mereka. Oke, jadi ini 2 kemungkinan baik, 1 kemungkinan buruk. Mudah-mudahan yang terjadi ini, bukan ini. Nah, jadi kurang lebih begitu Cancer. Kamu harus ingat bahwa apa yang kami ucapkan tadi belum tentu 100% benar dan terjadi, jadi jangan bergantung pada itu ya. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.